kasih. Mohon izin Mas Didi, apakah suara kami terdengar, Pak? Terdengar, Pak Arif. Baik, kalau terdengar, baik saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Jika semuanya sudah sehat, berarti hari ini kita sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran, ya. Baik anak-anakku, agar proses pembelajaran kita berjalan lancar, marilah bersama-sama kita berdoa. Kali ini doa Bapak minta kepada Ketua Kelas, Mas Didi, ya, untuk memimpin doa. Silakan Mas Didi. Baik, terima kasih Pak Arif. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup? Sudah Pak Arif? Ya, terima kasih Mas Didi atas bimbingan. Baik anak-anak, Bapak mau tanya dulu nih, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nihil, ya? Pak. Ya, benihil, Pak. Alhamdulillah, ya Semua, Pak. ya. Ya, kalau ada yang tidak hadir, sangat sayang sekali nih nak, karena proses pembelajaran atau materi yang akan Bapak sampaikan ini sangat penting, ya. Khususnya kita di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Baik anak-anakku, sebelum Bapak memberikan materi nih, Bapak akan memberikan gambaran terlebih dahulu tentang materi kita. Mungkin Bapak akan tanya, ya, mungkin Mas Ahmad Fikri. Apakah Mas Ahmad Fikri sudah pernah mengendarai sepeda motor nih Pak, Mas? Sudah, Pak. Sudah, Sekolah Mas, ya? saya bawa motor nih, Pak. Oh, iya, karena kita seling berpapasan, Mas, ya. Iya, ketika di sekolah, Mas Fikri ini sangat ngebut sekali nih. Ya, hati-hati, Mas, ya. Baik, pertanyaan terus selanjutnya, ini kalian bayangkan ya, kalian bayangkan bukan Mas Ahmad Fikri aja nih. Kalian bayangkan bagaimana ketika Anda mengendarai sepeda motor tersebut, tiba-tiba remnya tidak berfungsi. Apa yang terjadi, Nak? Bisa nabrak, Pak. Bisa nabrak. Ya, Kaget saya. betul sekali ya. Faktornya adalah keselamatan Anda dalam mengendarai motor tersebut. Ya, yang paling fatal yang mungkin adalah terjadinya kecelakaan. Maka dari itu kita akan mempelajari materi ini tentang sistem rem. Ya, sistem rem kali ini yang Bapak bahas adalah sistem rem hidrolik. Jika kita menggali manfaatnya, Nak, banyak sekali Nak manfaatnya, Nak, ya. Salah satu tadi menghindari kalian apabila terjadinya rem tidak berfungsi, kalian bisa mengetahui, mengantisipasi bagaimana cara yang terbaik yang kalian lakukan pertama kali. Baik anak-anakku, di sini Bapak akan menguraikan tujuan pembelajaran nih Nak, ya. Di mana tujuan pembelajaran itu hal yang perlu kalian capai ketika melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Ya, kita nanti akan melaksanakan rangkaian kegiatan demi kegiatan, di mana kegiatan tersebut meliputi diskusi nih Nak. Ada diskusi, tanya jawab, presentasi, Nak, ya. Dan proses menggali informasi. Proses menggali informasi di sini kemarin Bapak suruh kalian untuk membawa handphone. Betul tidak? Betul ya? Betul, Pak. Ya, itu tadi handphone tadi Betul, kalian Bapak. gunakan. Ya, handphone tadi kalian akan gunakan untuk menggali informasi ketika kalian akan melaksanakan diskusi. Tapi dengan satu syarat, handphone tidak boleh digunakan untuk hal lain. Jika ketahuan Bapak, Bapak akan keluarkan dari kelas. Paham, Nak? Paham, Bapak. Oke, Nak, ya. Apa yang harus kita gapai? Apa yang harus kita capai pada hari ini? Yang pertama, kalian bisa dapat menganalisis komponen-komponen sistem rem hidrolik, menganalisis prinsip kerja sistem rem hidrolik, menganalisis penyebab gangguan dan jenis gangguan dan penyebabnya, dan melakukan praktikum nih, nanti kalian akan melakukan praktikum untuk melaksanakan pemeriksaan sistem rem hidrolik. Ya, jadi keempat tujuan ini diharapkan kita capai. Baik, tadi Bapak menyuruh kalian untuk membawa HP dalam pembelajaran, Nak, ya, betul ya. Silakan dibuka HP-nya, Nak, nanti akan Bapak kirim bahan ajar melalui grup WA. Kemarin kita sudah membuat grup WA. Silakan dilihat apakah sudah terkirim, Mas Didi, bahan ajarnya. Sudah, Bapak. Ini sudah Ya. kami buka, Bapak. Silakan kalian pelajari pribadi secara mandiri selama 1 menit. Itu isinya mengenai pemahaman dasar kalian tentang rem hidrolik.
meliputi komponen, prinsip kerja, jenis gangguan dan penyebab ya. Bahkan ada langkah-langkah pemeriksaan. Baik, silakan dipelajari dulu. Bapak kasih waktu 1 menit. Oke, sudah nak ya? Oke, kalau sudah silakan semua matanya ke layar monitor yang ada di depan. Baik, di sini Bapak akan memberikan materi dasar. Materi ini sebenarnya sudah ada di bahan ajar, tapi Bapak berikan terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita membahas komponen, Bapak akan membahas dulu apa itu sistem rem hidrolik ya. Ya. Sistem rem hidrolik adalah salah satu jenis sistem rem ya, karena sistem rem banyak ada mekanik, hidrolik, ABS, lain. Sistem hidrolik adalah salah satu jenis sistem pada sistem pengereman yang dimana cara kerjanya menggunakan fluida atau zat cair sebagai media penggeraknya. Mungkin Bapak tanya terlebih dahulu, Mas Adi, fluida atau zat cair yang digunakan rem cakrem atau rem hidrolik ini apa jenisnya, Pak ya? Minyak rem, Pak. DOT4, Pak. Oke, betul sekali, sangat lengkap minyak rem DOT4 ya. Baik, kita langsung ke komponen sistem rem hidrolik. Nah, di sini ada bagian-bagian rem cakram ya. Kalau dibilang rem hidrolik, rem cakram ya sama saja ya, rem cakram dan rem hidrolik. Di sini nomor 1 itu ada kit silinder master. Mungkin di sini adalah komponen bagian dari master silinder ya, meliputi seal piston, piston input dan begasnya ya. Baik, yang kedua baut tidak usah dibahas ya, langsung ke master nomor 4, master silinder. Ya. Di sini fungsinya sudah ada di bahan ajar, mungkin nanti kalian bisa baca sendiri ya. Secara apa ya, Bapak memberikan materi bahwa fungsi dari master silinder ini merubah gerakan mekanik. Kita menekan tuas menjadi tekanan hidrolis ya. Selanjutnya selang. Mungkin fungsi selang sudah tahu ya, Nak ya. Sebagai apa, Nak? Mas Holis? Sebagai jalan, Pak. Sebagai jalan mengalirnya minyak rem, Pak. Rem ya. Baik, betul sekali Mas Holis. Mas Holis jangan minum ya. Setelah ini, Pak, mohon maaf. Tidak apa-apa. Ya, selanjutnya sudah ke selang itu ada poin nomor 8 yaitu kaliper ya. Di kaliper ini ada piston, terus ada kampas ya. Selanjutnya poin 10. Poin 10 ini ada pet rem. Jadi kalau istilah ada soal nantinya, pet rem itu artinya kampas rem ya, sama aja ya. Terkadang kalian kalau dikasih soal pet rem, apa Pak pet rem? Itu adalah kampas rem ya. Selanjutnya piston. Piston inilah yang nantinya akan menekan kampas rem sehingga menjepit. Poin nomor 15 ini adalah piringan cakram ya. Mungkin sudah sangat jelas Nak ya. Mungkin jadi pertanyaan, Pak mana handle-nya, mana tuasnya? Ya di sini tidak ada. Menurut Bapak kalian sudah tahu lah bentuk handle, bentuk tuas ya. Kemarin Bapak pernah ngomong ya, mengajar kelas 12 yang sedang parakrin, handle dan tuas mereka tidak tahu. Ternyata Bapak selidiki, ternyata namanya di sini adalah stick rem ya. Itu sama aja, stick rem, handle, tuas. Baik, lanjut kita ke prinsip kerja rem hidrolik ya. Di sini memang tidak ada suaranya Nak ya. Nah, ini jadi ada minyak rem. Ketika kita tekan tuas, minyak akan mengalir di selang ya, melalui kaliper. Sehingga piston akan terdorong keluar, menjepit, mendorong kampas sehingga menjepit piringan cakram ya. Jadi kita amati sekali lagi. Ya, itu ya prosesnya ya. Iya, ini harusnya berputar nih biar kita lebih tahu ya. Tapi tidak apa-apa. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke tahap selanjutnya. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Jelas, Selanjutnya Bapak. kita ke hal yang paling kita tunggu-tunggu adalah ini ya. Inilah yang nantinya kita akan diskusikan selama kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita baca dulu, amati ilustrasi di bawah ini. Amati artinya tidak boleh yang tidak mengamat ya, harus mengamati semua. Terlihat seorang pengendara tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dikarenakan ada permasalahan pada sistem pengirimannya. Kita saksikan bersama-sama.
ya. Ya, itu tadi video yang Bapak sampaikan tadi, ya tidak mungkin seseorang mau menabrakkan dirinya ke tembok atau ke itu ya. Untung itu tadi bukan jurang, Nak, ya. Kalau jurang nanti sudah meninggal orangnya. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam materi kita, pasti ada kendala di dalam sistem pengiriman. Menurut Mas Anwar nih, Mas Anwar, kira-kira apa sih yang terjadi pada sistem pengirimannya, Mas? Remnya belum kayaknya, Pak. Remnya belum. Oke, satu lagi coba kita tanyakan. Mas Mahfud Sidik, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Tadi remnya belum, Pak, jadi jatuh. Iya, Pak. Ya, apapun jawaban dari kalian itu yang nantinya akan kalian diskusikan bersama-sama ya. Jadi menurut kalian itu rem blong, rem macet atau rem menyangkut itu hak kalian pribadi, nanti kalian akan sampaikan di forum diskusi yang kita akan laksanakan. Nah, di sini yang kalian gali juga adalah menurut Anda apakah penyebab dari rem tersebut, misal rem blong, apakah penyebab rem blong tersebut? Nah, ini adalah kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi baik, Bapak di sini akan, tadi di awal kegiatan kita telah membahas bahwa kita ada diskusi, presentasi, dan praktikum ya. Jadi Bapak mungkin cuma menggunakan 3 kelompok ya, karena ada praktik. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Ya, paham ya? Silakan duduk di tempatnya, rapikan kembali mejanya, Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1, Mas Aziz, Mas Gali, Mas Anwar, dan Mbak Desi. Kelompok 2, Mas Holis, Mas Adi, Mas Fikri, Mas Yakobus. Kelompok 3, Mas Didi, Mas Mahfud, Mas Yahya, dan Mas Abdi. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing dan dirapikan kembali meja dan kursinya. Kalau sudah, kalau sudah, ini Bapak mempunyai LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Silakan ketua kelompoknya untuk mengambil ke depan. Ya, kalau sudah, silakan per kelompok mempelajari apa yang ada di dalam LKPD tersebut. Mungkin Bapak akan memberikan gambaran, di situ ada identitas ya. Identitas itu akan diisi oleh kamu sendiri, yaitu nama kelompok kalian dan nama kalian. Nanti di kolom ada kolom lembar hasil diskusi, itu nanti akan kalian tulis ya, apa yang menjadi bahan galian informasi tadi terhadap video pembelajaran atau video yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin kelompok 1 membahas tentang rem blong, penyebabnya apa? Silakan ditulis di sana. Paham sampai sini, Nak? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau paham mungkin kita bisa mengerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya kepada Bapak. Selama 2 menit Bapak tunggu, silakan dikerjakan. Ini semua dikerjakan, Pak. Yang dikerjakan cuman bagian diskusi. Jadi bagian praktikum jangan dikerjakan dulu, Pak ya. Cuma sampai lembar data diskusi. Siap, Bapak. Iya, betul. Kelompok kami sudah selesai, Pak. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 1. Sudah, Pak. Kelompok 2, Mas Solis. Proses, Pak, proses. Masih proses. Sudah, Pak, sudah. Sudah, ya, sudah. Alhamdulillah ya. Mas Didi sebagai ketua kelompok 3, sudah belum? Mas Mahfud mungkin sudah selesai? Sudah, Kelompok 3 sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah semua, kita langsung ke presentasi. Nanti akan kalian presentasikan hasil diskusi kalian secara berkelompok dengan hati yang gembira ya. Tidak boleh ada yang cemberut, harus gembira ya. Baik. Kelompok 1 mungkin perwakilan Mas Anwar. Silakan mempresentasikan hasil laporan. Baik, Pak Arif, dari kelompok kami setelah berdiskusi dan juga membaca referensi yang Bapak berikan, menurut kami yang pertama adalah masalahnya adalah remnya blong, Pak. Nah, rem blong itu setelah kami diskusi ternyata kampas remnya habis, Pak. Itu seperti itu kemungkinan yang pertama, Pak. Kemungkinan yang kedua terjadi kebocoran pada selang, Pak. Nah, dengan hal tersebut maka
remnya tidak berfungsi secara normal atau bahkan belum, Pak. Itu dari Iya. kelompok 1, Pak. Iya, bagus sekali kelompok 1. Jadi kelompok 1 menyoroti remnya blong karena kampas dan selangnya bermasalah. Oke, mungkin kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 mungkin akan diwakili oleh ketua kelompok Mas Holis. Silakan Mas Holis. Ya, Bapak. Ya, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, Bapak. Penyebab dari terjadinya kejadian tersebut adalah pertama, kemungkinan jalannya licin, Bapak. Iya, Pertama iya. itu. Yang kedua, remnya blong, Pak. Karena ada terjadi kebocoran. Dan yang ketiga, kampas remnya habis, Pak. Jadi hanya sisa besi sama besi, Bapak. Jadi tidak bisa menghentikan laju kendaraan, Bapak. Mungkin itu, Bapak, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 menyoroti remnya blong dan jalan licin ya. Jadi kita bahas tentang remnya blong aja, Mas Holis ya. Jadi rem blong disebabkan kampasnya sudah aus, sudah tipis. Jadi tinggal sisa pelatnya saja. Itu berdasarkan dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan mungkin Mas Didi silakan mempresentasikan hasil laporan. Baik Bapak, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, Pak, rem blong itu bisa disebabkan karena kampasnya sudah aus, Bapak. Yang kedua juga ini minyak remnya sepertinya habis juga ini, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih kelompok 3. Jadi kelompok 3 sama, semua kelompok 1, 2, dan 3 menyoroti bahwa remnya blong. Tapi kelompok 3 menyoroti adanya minyak remnya yang sudah habis ya. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk di kursinya Mas Didi. Ya. Jadi kita mendapati hasil diskusi, ternyata video tadi menceritakan tentang remnya blong ya. Mungkin di sini kalian masih bertanya-tanya apakah yang saya dapat dari Google itu benar, apakah yang teman saya presentasikan itu benar. Mungkin masih bertanya-tanya. Nah, hal ini kita akan laksanakan proses praktikum ya. Silakan kembali dibaca LKPD-nya, di lembar berikutnya ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Artinya, langkah-langkah tersebut disesuaikan dengan apa yang kalian presentasikan tadi per kelompok ya. Mungkin kelompok 1 ya, silakan lihat selangnya ya, atau lihat kampasnya. Begitupun dengan kelompok lain. Mungkin nanti di motor yang telah Bapak siapkan ada 3 motor yang kebetulannya remnya blong ya, kebetulan sekali remnya blong. Silakan kalian amati, mungkin ada hal lain perbandingan. Mungkin di kelompok 1 tidak membahas hal ini, tiba-tiba ketika kalian praktikum ada ya, itu bisa kalian catat atau bisa kalian tulis di kesimpulan akhir. Bagaimana cara menulisnya? Bapak contohkan. Jadi menurut kelompok kami, setelah kami melakukan praktikum, bahwa terdapat perbandingan, ternyata ada komponen lain yang mengalami kerusakan seperti bla bla bla. Mungkin paham sampai sini? Kelompok 1 paham ya? Paham, Pak. Iya, Paham, kelompok Pak. lain ya. Kalau paham, silakan di sana ada alat dan bahan yang harus kalian persiapkan, dan kembalikan lagi alat dan bahannya seperti semula ke tempat semula dan bersihkan langsung. Jika ada area-area yang kotor, silakan langsung dibersihkan. Silakan bekerja berkelompok lagi, silakan laksanakan praktikum. Bapak tunggu selama 10 menit ya dalam praktikum. Silakan. Kelompok 1 adakah kesulitan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi kalau ada kesulitan Pak. langsung tanya saja ya. Kelompok 2 mungkin LKPD-nya kurang jelas atau gimana kelompok 2? Jelas, Bapak. Jelas. Jadi menurutnya bisa yang mengerjakannya ya. Insya Allah bisa, Pak. Iya, bisa. Oke. Kelompok 3 nih. Aman nih kelompok 3. Aman, Pak. Ini teman kami malah mainan motor ini, Pak. Jangan dimainkan. Push up. Menurut kelompok 3, apakah minyak remnya sudah habis nih? Betul tidak? Habis total, Bapak ini. Oh, habis Parah total. sekali ini, Pak. Beli, Didik, beli. Minum Berarti itu, Pak.
Betul ya. Berarti apa yang disampaikan kelompok 3 tadi ada benarnya ya, karena minyak remnya sudah habis. Mungkin langsung diperiksa kampasnya ya, karena kalian bahas kampas. Sudah semua? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, kalau sudah Sudah, semua, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing secara berkelompok. Silakan kesimpulan akhir itu kalian tulis ya. Kesimpulan akhir itu silakan kalian tulis, dan kalau sudah silakan kumpulkan ke depan meja Bapak. Tulisnya di Kelompok mana, satu. Pak? Di halaman terakhir Pak, itu ada kesimpulan akhir yang membandingkan antara kalian kalian diskusikan dan kalian praktikan. Itu aja Pak. Silakan Pak. Silakan Mas. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, jadi Bapak membacakan satu saja ya dari kelompok 1 nih. Ternyata kesimpulan akhir dari kelompok 1 bicarakan bahwa memang remblong itu disebabkan karena kampasnya sudah aus berdasarkan pengukuran sudah di bawah 2 mm ya. Dan ada hal lain seperti ternyata minyak remnya yang sudah di batas limit ya. Ternyata selangnya masih bagus nih, ternyata selangnya masih bagus. Baik, itu tadi kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari diskusi, presentasi, dan praktikum. Ya, Bapak lihat hari ini proses pembelajaran kita sangat aktif sekali, kalian hebat sekali. Apa yang Bapak sampaikan itu kalian kerjakan dengan baik, dengan maksimal. Terbukti dari LKPD ini sudah kalian isi semua. Ya, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Baik, mungkin ada hal yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dulu kelompok 1, 2, dan 3. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, aman ya Bu ya, Mbak ya. Mbak Desi aman ya? Aman, Pak. Kalau sudah aman, silakan kalian cek HP kalian, buka HP kalian masing-masing ya. Di situ di WA, grup WA kita Bapak kirim link soal evaluasi melalui Google Form, silakan diklik. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Apakah semua tahu cara menggunakannya? Tahu Tahu. ya? Tahu, Pak. Oke, kalau tahu silakan Tahu, Pak. dilanjutkan. Sering Kemarin menggunakan. kita pakai, Pak. Ya, silakan langsung dilanjutkan. Bapak tunggu 2 menit, cuman ada 4 soal pilihan ganda. Pribadi ya, jangan kelompok lagi ya, ini mandiri. Desi nyontek saya, Pak. Nggak apa-apa lah, 1. Pak, kuotanya habis, Pak. Ya, pakai wifi temannya. Tulis Sudah? minta wifi dong. Apakah sudah semua? Siap. Sudah, oke. Sudah, Pak. Oke, Sudah, nah, Pak. Sudah, Pak. ya. Soalnya susah, Pak. Ya, Bapak cek dulu. Oke. Ini kok Apakah nilai saya 100, Pak? Mas Adi dibuat aturannya nama lengkapnya Mas siapa, jangan Mas Adi aja ya. Nanti takutnya Oke, Mas- Pak. Ya, lain kali Mas ya. Oke, siap. Baik anak-anakku, tadi kita sudah melaksanakan proses pembelajaran dan kalian sudah menyelesaikan soal harian yang Bapak berikan melalui Google Form. Selanjutnya Bapak memberikan kesimpulan. Mari kita bersama-sama dengan Bapak menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Jadi komponen hidrolik bisa kita sampaikan bersama-sama. Yang pertama apa, Nak? Ayo, yang pertama apa? Bisa secara bersama-sama. Handle rem, Bapak. Handle Handle rem. rem, Pak. Yang kedua, Master rem, Pak. master rem. Yang ketiga, Minyak rem, Pak. Minyak rem, Pak. yang keempat, Selangnya, Pak. Selang. ya, yang kelima, Pas. ya, yang keenam, Piringan, Remnya, Pak. Pak. ya, dan ada lagi kaliper dan piston. Nah, ya, baik. Untuk prinsip kerja rem hidrolik, Bapak tunjuk satu aja nih, siapa ya yang kira-kira paling rapi ya? Ya, Mas Adi coba nih, Mas Adi Sutoro yang paling rapi. Silakan dijelaskan prinsip kerja rem hidrolik. Ya, Pak. Untuk prinsip kerja rem hidrolik yang kami dapat adalah saat kita menekan handle, maka piston input yang terdapat pada master rem akan mendorong minyak mengalir ke kaliper melewati selang rem. Karena tekanan yang besar, maka piston output akan mendorong atau terdorong keluar sehingga akan menekan kampas dan menjepit piringan cakram sehingga laju kendaraan berkurang atau berhenti. Bagus sekali ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi ya. Jadi kan aku mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk
pertemuan selanjutnya di minggu ke depan kita akan melaksanakan perawatan berkala sistem rem hidrolik. Jadi kalian hanya cuma memeriksa saja. Sekarang minggu depan nanti kalian akan merawat, melakukan perawatan dan perbaikan. Oke, anak-anakku, untuk agar ilmu yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, marilah bersama-sama kita akhiri proses belajar ini dengan berdoa. Ya, kali ini yang berdoa akan dipimpin oleh kembali ketua kelas Mas Didi. Silakan Mas Didi. Baik, Bapak, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Cukup? Sudah, Bapak? Sudah, alhamdulillah. Baik. Sedikit motivasi dari Bapak, ya. Setiap manusia mempunyai harapan dan tujuan dalam hidupnya, ya. Untuk menggapai hal tersebut, cara termudah yang kalian lakukan adalah dengan belajar, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, dan buktikan kepada orang tua kalian masing-masing bahwa kalian bisa mengangkat derajat mereka. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga, Bapak.